Salam jumpa kembali bagi seluruh warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan memulai seluruh aktivitas kita, dan sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai bahan kekuatan bagi kita secara iman. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan pada hari ini kita akan baca dari 1 Korintus pasal 3 ayat 7. 1 Korintus pasal 3 ayat 7. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah lah yang memberi pertumbuhan. Yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Demikian firman Tuhan yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tema yang akan kita renungkan dalam renungan hari ini ialah Allah yang memberi pertumbuhan. Persoalan pertumbuhan iman itu bukanlah persoalan manusia. Yang membuat bertumbuh bukanlah kita. Tetapi itu adalah urusan Tuhan. Jadi jangan kita ribut soal apakah firman atau iman itu bertumbuh di dalam diri seseorang atau tidak. Karena urusan pertumbuhan ialah Tuhan. Dalam ayat sebelumnya, ayat 6 disebut bahwa Allah lah yang memberi pertumbuhan. Bukan Paulus, bukan juga Apolos, bukan juga kita. Baik pendeta, sintua, majelis, ataupun jemaat. Yang memberi pertumbuhan itu ialah Tuhan. Ayat 6 itu menjelaskan dengan tegas bahwa hanya Allah lah yang berkuasa memberi pertumbuhan iman. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Manusia sama sekali tidak memiliki kuasa apa-apa untuk mencipta atau membuat pertumbuhan itu sendiri. Kejadian 2 ayat 9 berkata, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi Allah yang membuat pertumbuhan itu. Bukan manusia, bukan? Jadi kok repot kita memikirkan akulah yang membuat pertumbuhan iman ini, akulah yang membuat perkembangan gereja ini, akulah yang membuat pertumbuhan semuanya. Itu yang menarik. Artinya dengan memahami teks ini, tugas kita ialah mempersiapkan kondisi supaya terjadi pertumbuhan. Jadi tugas kita bukan hendak memantau atau membuat pertumbuhan. Tetapi tugas kita ialah membuat kondisinya supaya terjadi pertumbuhan. Dalam ayat 6 Paulus sudah berkata, maksudnya Paulus menanam, Apolos menyiram. Aku menanam, kata Paulus, Apolos menyiram. Artinya apa? Manusia bisa menanam, bisa menyiram, bisa menabur, atau memeliharanya. Tapi bukan untuk membuat pertumbuhan. Artinya tugas kita ialah membuat kondisi supaya bisa ditanam, supaya bisa disiram, supaya bisa mengalami
pertumbuhan. Jadi kondisi. Itu tugas kita. Berarti manusia menanam, menabur, menyiram. Itu adalah mengkondisikan agar terjadi pertumbuhan iman. Jadi apapun yang kita kerjakan sekarang, pelayanan apapun yang kita kerjakan sekarang ialah membuat suatu kondisi supaya pertumbuhan iman jemaat itu bertumbuh. Jadi baik pendeta, baik sintua, majelis, para khobas, membuat suatu kondisi jemaat itu agar bertumbuh dalam iman yang benar kepada Kristus. Itu. Nah, harus kita sadari bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus dalam ayat 7 ini, karena itu yang penting bukanlah menanam atau bukanlah yang menyiram, melainkan Allah lah yang memberi pertumbuhan. Jadi perlombaan kita bukanlah hendak melihat aku yang membuat bertumbuh, tetapi perlombaan kita ialah mengkondisikan, membuat suatu kondisi supaya terjadi pertumbuhan yang baik dan sehat. Itu yang menjadi tugas kita. Nah, persoalan kita sekarang ialah di tengah situasi kemajuan zaman atau di tengah situasi waktu itu ada yang membuat pertumbuhan itu terhambat karena kondisinya tidak baik. Apa yang membuat kondisi itu tidak baik? Pertama itu ada banyak gereja yang tidak memiliki Injil sama sekali. Oh, kok masa begitu? Ada gereja tidak memiliki Injil? Maksudnya apa? Karena pemberitaan firman Tuhan tidak lagi bersifat Injil yang benar, tapi yang diberitakan ialah soal moralitas, etika. Ini menjadikan agama Kristen itu seperti agama lain yang hanya menekankan moralitas, etika. Bukan lagi menekankan ajaran-ajaran Kristus. Bukan lagi menekankan ajaran-ajaran Kristus. Tapi sudah lebih menekankan moralis, etika. Sehingga Injil yang benar tersingkir. Itu yang pertama. Kedua, ada gereja yang tidak memberitakan Injil karena mereka menganggap jemaatnya sudah Kristen. Wah, mereka sudah 110-an tahun jadi Kristen. Untuk apa lagi mengajarkan doktrin-doktrin tentang iman. Yang penting mereka sudah jadi Kristen. Akhirnya banyak orang menjadi Kristen KTP. Tapi tidak punya dasar-dasar iman yang kokoh. Atau yang ketiga, ada banyak gereja yang memberitakan Injil yang lain. Bukan lagi Injil Kristus yang diberitakan, tapi sudah Injil tanda petik lain. Nanti Galatia 1 ayat 6-9 itu berbicara tentang Injil lain. Di zaman sekarang apa itu Injil lain? Social gospel. Orang sekarang, gereja sekarang sudah lebih menekankan bantuan sosial kepada orang lain. Maka banyak diakoni sosial. Maka gereja sudah bergeser menjadi gereja sosial gospel. Hanya menolong orang lain. Bukan lagi mengajarkan doktrin-doktrin keselamatan. Atau kedua, Yesus ditekan bukan sebagai juru selamat, tetapi sebagai dokter, sebagai penyembuh penyakit, pelaku mujizat, pemberi kekayaan, berkat, dan jasmani. Jadi Yesus itu bukan lagi juru selamat, tetapi sudah menjadi dokter, penyembuh, KKR kesembuhan. Ada mujizat-mujizat, ada kekayaan, kesuksesan, keberhasilan. Itu sekarang yang diajarkan gereja. Injil lain itu. Bukan lagi Yesus menjadi juru selamat. Yesus itu sudah digeser dengan sebagai mujizat, penyembuh. Atau sebagai sumber berkat, kesuksesan. Itu Injil yang lain yang diberitakan. Atau Injil saksi Yehova yang menekankan Yehova. Bukan lagi Yesus. Dan Yesus itu hanyalah manusia biasa. Atau Injil lain itu ialah Injil yang didasarkan pada kitab suci agama lain. Misalnya orang Kristen ex-Islam, kalau memberitakan Injil kepada sesama Islam, dia menggunakan Al-Quran untuk menyelamatkan orang. Aneh kan? Injil yang dia gunakan bukan lagi Injil yang benar, tapi sudah kitab suci lain menyelamatkan orang lain.
itu Injil lain. Itu yang sedang kita lihat sekarang. Atau Injil lain itulah Injil yang didasarkan pada wahyu baru. Atau nubuatan-nubuatan baru. Banyak gereja-gereja yang muncul sekarang dengan nubuatan-nubuatan baru. Atau tanda petik sekarang bukan nubuatan tapi you buat. Engkau berbuat. You buat. Gereja you buat. Aneh-aneh. Itu menggunakan Injil lain. Kita menghadapi seperti itu. Sehingga menyulitkan terjadinya pertumbuhan iman. Karena kita menghadapi banyaknya Injil lain di tengah-tengah gereja. Maka tugas kita sekarang sebagai pemberita Injil. Kalau Paulus mengatakan aku yang menanam, Apolos yang menyiram. Tugas kita sekarang yang membuat kondisi supaya iman jemaat itu bertumbuh. Kondisinya apa? Yang pertama, utamakanlah pemberitaan Injil dalam pelayanan kita. Bukan Injil lain. Tapi utamakan menjelaskan Injil keselamatan. Injil yang benar. Doktrin-doktrin keselamatan. Itu jauh lebih penting daripada berdiakonia. Daripada Injil-Injil lain. Lebih menekankan moralitas misalnya. Etika misalnya. Lalu membuang Injil yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita kerjakan ialah berhati-hatilah supaya kita tidak terjebak untuk memberitakan Injil lain daripada kitab suci kita. Jadi kitab suci kita itu yang menjadi dasar pemberitaan kita, bukan Injil lain. Kondisikan jemaat kita membahas Injil Kristus yang benar, bukan membahas Injil lain. Yang ketiga yang kita lakukan membuat kondisi supaya pertumbuhan iman baik ialah carilah dan aktiflah dalam gereja yang benar menekankan firman yang benar. Jadi bersekutulah di gereja yang membahas firman yang benar. Nah kalau itu sudah kita kerjakan maka terjadilah kondisi di mana pertumbuhan iman kita baik dan benar, maka Tuhan akan membuat imanmu bertumbuh. Iman kita bertumbuh ke arah iman yang benar. Selamat beraktivitas. Ingat, kita membuat kondisi pertumbuhan iman. Dan hanya Tuhanlah yang membuat pertumbuhan itu berjalan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Firman-Mu telah kami dengar, kiranya ini memberi kami kekuatan untuk mampu melihat tugas kami. Bahwa tugas kami bukanlah memberi pertumbuhan, tapi tugas kami hanyalah membuat kondisi supaya iman jemaat kami, iman kami bertumbuh kepada Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami melakukan firman-Mu kini sepanjang masa. Amin. Horas, tetap jaga kesehatan dan berdoa, bekerja untuk Tuhan. Horas, horas, horas.